Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, sekarang kita sampai ke segmen curhat warga. Keluh kesah Anda, kami carikan solusinya. Anda juga bisa menyampaikan keluhan langsung melalui dialog interaktif di nomor telepon 021 40 4972. Krisis air bersih dialami warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain faktor musim kemarau panjang, kondisi diperparah dengan pipa PDAM yang bocor, serta saluran air di Kali Bekasi yang tercemar. Kekeringan melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musim kemarau panjang telah mengakibatkan puluhan desa di Kabupaten Bekasi kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti yang dialami warga di perumahan Bali Indah, Kecamatan Tarumajaya. Selain faktor musim kemarau panjang, pipa PDAM yang bocor dan saluran air di Kali Bekasi yang tercemar juga menjadi penyebab krisis air bersih di wilayah ini. Akibat minimnya pasokan air bersih, warga terpaksa menampung air kubangan dari pipa PDAM yang bocor yang menggenangi jalan. Sebagian warga juga terpaksa mengeluarkan uang untuk membeli air bersih guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Warga pun harus rela antri mendapatkan jatah air bersih. Mereka menggunakan galon dan ember untuk menampung air yang akan dibawa ke rumah masing-masing. Bantuan air bersih ini sangat diharapkan warga untuk memenuhi kebutuhan masak dan air minum. Mereka mengeluhkan distribusi bantuan air bersih yang belum merata. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Sudah beberapa pekan terakhir, warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kesulitan mendapatkan air bersih. Ironisnya, pemerintahan Kabupaten Bekasi terpaksa mengurangi bantuan air bersih untuk warga karena kendala anggaran. Lantas bagaimana solusinya? Kami mengundang Anda pemirsa di wilayah yang juga terdampak situasi serupa untuk berinteraksi langsung dengan menghubungi nomor kami di 021 40 460 4972 dan di segmen curhat warga kali ini kami menghadirkan warga terdampak. Di sana ada Pak Nur Sandi dan juga Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Bapak Muklis. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Baik, saya terlebih dahulu ke Pak Nur Sandi sebagai warga Kabupaten Bekasi yang kemudian terdampak. Ada keluh kesah apa Pak? Silahkan. Pak Nur Sandi. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ada keluh kesah apa yang ingin disampaikan? Kalau untuk yang saat ini, keluh kesahnya memang hanya sedikit, yaitu tentang air udah ngalir, memang udah agak bersih, tetapi ada sebagian juga yang belum nyampe. Soalnya apa? Di perumahan juga kan ada yang pakai mesin, ada juga yang manual. Jadi yang manual itulah yang belum nyampe ke tempatnya. Baik, sejauh ini Bapak terdampak dari kekurangan air bersih ini sudah berapa lama Pak Nur Sandi? Kemarin ya sekitar parahnya seminggu, terus yang biasanya 2 minggu, tetapi yang paling parah adalah seminggu, tapi ya masih ada sumbangan-sumbangan dari yang lain-lain ngirim air, walaupun nggak sebagian semua. Yang Bapak rasakan air itu tidak mengalir atau air tercemar Pak Nur Sandi? Kalau kemarin memang air nggak ngalir, nggak masuk ke dalam perumahan. Benar-benar mati, nggak ada sama sekali. Yang ada ya dikebakar, ya bocor. Itu aja. Ini yang Bapak rasakan kekurangan air ini atau tidak nyalanya air sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya, apa baru kali ini Pak Nur Sandi? Kalau tahun-tahun yang dulu sih, atau yang lalu nggak seperti parahnya kayak sekarang. Sekarang mungkin karena satu ya musim panas, kedua katanya airnya juga ada penyusutan di kali, yang ketiga adanya ya pencemaran. Jadi itu semua kan menghambat semua. Efeknya ya ke kita sebagai masyarakat biasa yang kena dampaknya, Mbak. Bapak, jika air di rumah Bapak tidak menyala, apa yang Bapak lakukan saat ini?
Kalau tidak nyala karena kita adanya di Kobakan, ya kita ngambil ke Kobakan. Kalau memang sama sekali nggak ada, tapi ini kita larinya ke saudara yang punya sumur bor, yang punya nyala kayak mungkin di Jakarta gitu. Apakah ada bantuan air bersih yang datang ke wilayah Bapak? Ada sih, ada, walaupun nggak banyak karena faktor banyaknya masyarakat juga membutuhkan. Kalau saya sih memang membutuhkan, tetapi ya kita sebagai manusia yang kena dampak ya kita juga harus bagi rasa itu. Yang lain belum dapat ya udahlah banyak yang lain dulu. Saya sih nggak terlalu mementingkan diri pribadi. Baik. Baik, ditahan dulu ya Pak Nur Sandi, kita akan menuju ke Pak Muklis. Pak Muklis sudah mendengar keluh kesah dari warga Kabupaten Bekasi nih Pak. Bagaimana dengan bantuan air bersih sejauh ini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, kalau dari keterangan Bapak yang tadi, sepertinya itu gangguannya dari PDAM yang memang tidak mengalir ya. Memang dalam beberapa waktu yang lalu, itu dari PDAM itu ada gangguan yang pertama, debit airnya menurun drastis ya, sebagai sumber air baku. Itu informasi yang kita dapatkan dari PDAM. Nah kemudian debit air yang tinggal sedikit ini pun tercemar oleh limbah gitu ya, ada dari rumah tangga dan sebagainya, sehingga PDAM tidak dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggannya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa titik juga termasuk seperti yang kita lihat di gambar ini yang pipanya mengalami kebocoran. Nah, kemudian kita koordinasikan dengan pihak PJT untuk menambahkan debit air. Alhamdulillah sudah bisa. Kemudian proses perbaikan dari pipa yang bocor juga sudah dilaksanakan, sehingga dari lokasi yang ada ini, sepertinya ini di lokasi Kecamatan Tarumajaya, tadi malam saya mendapatkan laporan dari Camat Tarumajaya bahwa kondisi PDAM yang ada di Kecamatan Tarumajaya, pelanggannya, itu alhamdulillah per tadi malam itu sudah bisa mengalir maksimal, walaupun mungkin seperti keterangan Bapak tadi masih ada beberapa yang belum dapat terdistribusikan. Kita akan koordinasikan terus dengan PDAM untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu yang pertama. Kemudian proses bantuan yang kita berikan, bahwa untuk diketahui yang terdampak ini ada 10 kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan jumlah desanya 47 desa. Ya, sehingga bantuan itu tentunya kita berikan secara bergiliran, secara menyeluruh, karena keterbatasan dari armada yang kita miliki. Apa upaya-upaya yang kita lakukan? Yang pertama, sesuai dengan arahan Pak Bupati, bahwa seluruh dinas instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi itu kita jadikan liaison officer atau LO, sehingga masing-masing dinas itu bertanggung jawab terhadap 10 kecamatan tadi. Nah, dinas ini juga ikut membantu ya, memberikan air bersih, kemudian air minum, dan juga termasuk di dalamnya ada kawasan-kawasan industri. Karena di Kabupaten Bekasi ini ada 10 kawasan industri, dan itu juga kita minta bantuannya, sehingga kita harapkan masyarakat yang membutuhkan ini bukan hanya yang terganggu karena PDAM, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 10 kecamatan dan yang terparah itu ada di sisi selatan Kabupaten Bekasi. Di antaranya Kecamatan Bojongmangu, Cibarusah, dan Serak Baru. Sebagai informasi, jumlah air yang sudah kita kirimkan sampai dengan hari ini, ya, dari beberapa minggu yang lalu, itu sebanyak 5.149.900 liter. Jadi sudah hampir 5.200.000 liter yang air yang sudah kita kirimkan. Kemudian air mineral yang dalam bentuk galon yang 15 liter itu sudah terdistribusikan 22.900 galon. Baik. Ya, dan ini kita akan tingkatkan terus, kemudian kolam-kolam penampungan air, toren dan sebagainya, sehingga kita berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok terhadap air bersihnya. Baik, Pak. Baik pemirsa dan juga bapak-bapak di sambungan TV ini, saat ini kita akan mengajak nih warga yang saat ini juga memiliki keluhan yang sama. Kami mengajak Anda untuk menelpon kami di telepon interaktif 0214604972 untuk memberikan keluh kesah Anda mengenai krisis air yang sedang terjadi.
Baik pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk memberikan keluhan yang Anda rasakan saat ini. Apakah Anda juga menjadi salah satu yang terdampak dari kekurangan air bersih? Ada telepon, di ujung telepon kami mengajak Anda. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Yani, Bekasi, Mbak. Silakan Ibu Yani. Ya, saya beberapa minggu lalu juga merasakan krisis air bersih ya Mbak ya, sampai air PDAM saya mati kira-kira lebih 4 hari. Kemudian kami juga warga di pemukiman saya juga kesulitan air bersih, sementara pasokan air bersih juga terkendala. Nah, saya kalau bisa ini dengan bapak-bapak yang bersangkutan ya, kan katanya persediaan air bersih di daerah Bekasi juga di Kabupaten Bekasi itu terkendala karena Kali Bekasi yang tercemar. Dan ini kan sudah beberapa kali. Jadi sekarang kami warga juga jadi bersiap-siap. Kita kan nggak pernah tahu ya kapan kali itu tercemar lagi. Kira-kira upaya dari otoritas tempat lah, bapak-bapak yang bisa saya aduin nih Mbak. Baik. Apa ya supaya kalinya tidak tercemar lagi sehingga tidak membuat kami kesulitan air bersih untuk sementara waktu, bahkan ada yang sampai seminggu lebih gitu. Baik. Saya tangkap maksudnya Ibu Yani. Kita akan langsung bertanyakan pada Bapak Muklis. Pak Muklis, sejauh ini memang bagaimana penanganan dari kali yang tercemar saat ini di Bekasi? Mohon maaf, saya tadi kurang jelas pertanyaan dari Ibu Yani. Baik, Bu Yani ini mengeluhkan kekurangan air karena penyebabnya adalah Kali Bekasi yang tercemar. Sejauh ini penanganan dari BPBD sendiri seperti apa, Pak Muklis? Baik, perlu kami jelaskan bahwa untuk penanganan kali yang tercemar itu tentunya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kemudian juga Dinas SDA dan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan yang pertama mengangkut sampah-sampah karena memang belakangan ini sangat banyak sampah yang masuk ke dalam sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Jadi upaya-upaya itu terus dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Kita berharap kemudian kita juga meminta ke Ciliwung ya, BBWS Ciliwung itu untuk menambahkan debit air karena memang dengan debit air yang sangat kecil yang ada di kali-kali Bekasi ini sehingga sampah-sampah atau mohon maaf limbah-limbah rumah tangga pun kadang-kadang tidak bisa terurai karena memang air yang sangat kecil. Dan ini alhamdulillah sudah bisa kita lakukan dan perlu kami sampaikan juga bahwa yang terdampak itu juga termasuk diantaranya lahan-lahan pertanian. Itu lahan pertanian itu sampai 21.325 hektar dan itu juga kekeringan. Nah, jadi dengan kita tambahkan debit air, kemudian saluran-saluran yang mengairi ke sawah juga bisa diperbaiki. Kita harapkan selain dampak-dampak terhadap air minum yang kemudian airnya dari kali itu diolah oleh PDAM, kemudian juga termasuk lahan pertanian juga bisa diairi walaupun memang saat ini belum bisa maksimal. Baik, terima kasih Pak Muklis. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baik disampaikan kepada warga Bekasi yang mengenai krisis yang terjadi di Bekasi atau di Kabupaten Bekasi ini. Terima kasih Pak Muklis, dan sebelumnya ada Bapak Nur Sandi yang telah memberikan atau mengeluarkan unek-uneknya atau keluh kesahnya mengenai krisis air bersih yang terjadi di sana. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Kita melakukan pembahasan